kontrol di modalitas OSG. Kalau tidak tahu, yuk kita bareng-bareng. Hai, kami dari Kelompok PKN RSUD Institut Puro dan saya Siti Mutiara Maniati dengan NIM AI 108. Saya Nindra Nusada dengan NIM Yahir 007. Saya Margi Surenata dengan NIM Akhir 123. Saya dari Intul Marufa dengan NIM Akhir 180. Saya dengan Widya Krisna dengan NIM Akhir 93. Saya Majid Firdaus dengan NIM Akhir 200. Di sini kita akan menjelaskan quality control pada modalitas USG atau ultrasonografi. Stay tune! Ultrasonografi atau USG merupakan salah satu modalitas pencitraan medis yang paling luas digunakan dalam praktik klinis. Keandalan hasil pemeriksaan USG sangat bergantung pada mutu peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses quality control atau QC yang bertujuan memastikan bahwa sistem USG berfungsi sesuai standar teknis dan klinis. Prosedur QC dimulai dari pemeriksaan kondisi lingkungan. Operator QC mengukur suhu ruangan yang ideal berada pada 22 hingga 24 derajat Celcius serta kelembapan 50 hingga 55%. Sebelum menyentuh alat, operator QC melakukan hand hygiene, dimulai dengan memakai hand rub sesuai dengan prosedur yang ada yaitu 40 hingga 60 detik. Dan dilanjutkan dengan pemakaian handscoon untuk memastikan area kerja tetap steril. Operator kemudian membersihkan unit USG menggunakan tisu dan alkohol 70%. Dimulai dari bagian yang paling sering digunakan yaitu keyboard, trackball, tombol kontrol, dan permukaan konsol. Pembersihan dilakukan dengan gerakan searah dan tidak disemprot langsung ke perangkat elektronik. Untuk monitor dari USG cukup menggunakan tisu kering tanpa diberikan alkohol. Setelah unit dipastikan bersih, operator memeriksa kabel daya untuk memastikan posisi aman dan tidak tertekuk. Operator berikutnya menyalakan alat dengan menekan tombol power. Setelah sistem aktif penuh, operator menyalakan monitor dan memastikan tampilan normal. Kemudian mengaktifkan mode freeze untuk menjaga keawetan panel dan menghindari aktivitas sistem yang tidak diperlukan. Selanjutnya, operator QC mengevaluasi beberapa parameter menggunakan Phantom USG, dimulai dari uniformity, depth, gain dan TGC, resolusi dasar, dan dead zone sederhana. Namun, apabila pada fasilitas yang tidak memiliki Phantom, QC dasar tetap dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan atau objek sederhana, misalnya gel atau permukaan datar tubuh. Operator QC perlu mengevaluasi beberapa parameter, dimulai dari uniformity, yaitu layar menunjukkan pencitraan yang seragam tanpa garis atau noise, depth yaitu pengaturan kedalaman bekerja normal saat dinaikkan dan diturunkan, gain dan TGC yaitu respon brightness meningkat dan menurun secara normal, resolusi dasar yaitu bagaimana batas objek terlihat jelas, dan dead zone sederhana yaitu pemastian area permukaan paling dekat dengan probe tetap muncul gambar awal yang konsisten. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, alat dimatikan dengan prosedur shutdown yang benar dan operator memastikan sistem benar-benar aktif sebelum beralih ke tahap akhir. Sebagai langkah penutup, dilakukan pembersihan kembali pada area kerja. Dimulai dari permukaan konsol dan keyboard diseka dengan lembut, prop dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya, dan seluruh kabel dirapikan agar siap digunakan pada pemeriksaan berikutnya. Tahap ini memastikan unit USG kembali dalam kondisi bersih, aman, dan siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Selain QC harian, ada pula QC bulanan di modalitas USG. Pada tahap ini, pemeriksaan dilakukan lebih mendalam oleh operator dan diverifikasi kembali oleh verifier QC.
Pemeriksaan dimulai dari kondisi fisik alat, termasuk kabel dan konektor probe untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan. Selanjutnya, kita perlu memeriksa area ventilasi dan sistem pendinginan, memastikan tidak ada debu yang menghambat kinerja mesin. Bagian berikutnya adalah pengecekan sistem perangkat lunak. Operator memastikan bahwa software dan firmware alat berada pada versi yang sesuai dan tidak menampilkan peringatan sistem. QC bulanan juga digunakan untuk menilai kembali performa alat dari hasil QC harian selama 1 bulan terakhir, yaitu apakah ada pola penurunan performa, perubahan kualitas gambar, atau masalah yang perlu ditindaklanjuti. Pada fasilitas tertentu, tahap ini juga melibatkan teknisi resmi yang melakukan kalibrasi tambahan, termasuk evaluasi Doppler atau output akustik. Semua hasil pemeriksaan bulan ini dicatat dan disahkan oleh verifier QC sebelum alat kembali digunakan seperti biasa.